sekalian, sudah siap belajar? Siap ya. Silakan cek kanan kiri kalian, depan belakang. Mungkin masih ada sampah, silahkan dicek. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan untuk mengabsen. 10 orang siswa di kelas PS2 sudah masuk semua ya. Alhamdulillah lengkap ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah kita sudah memasuki masa pasca pandemi. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin menyemangati diri kita sama-sama ya. Dan masih ingat atas slogan SMA kita? Masih ingat ya? Slogannya apa? Semangat, maju bersama, hebat semua. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekalian, sebelum kita memulai, kita lakukan dulu ice breaking. Ya, ice breaking ini untuk menyemangati kita sebelum memulai pembelajaran. Oke, bisa ya? Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, ya, bukan materi semua. Pembelajaran sebelumnya tentang materi apa? Tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup. Tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup. Luar biasa, Nina, terima kasih. Jadi materi sebelumnya adalah kita membahas tentang sumber hukum Islam, ya gitu. Karena sumber hukum Islam yang sudah kita pelajari, kemudian materi kali ini juga berkaitan dengan itu. Ada yang sudah tahu? Materi hari ini Meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Meneladani itu pertama, seperti biasa, Bapak sampaikan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar ini adalah sebuah kemampuan atau keahlian dasar yang harus dicapai oleh para peserta didik setelah mempelajari ini. Jadi penting sekali disampaikan teman-teman sekalian. Yang pertama, 1.10 meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang kedua, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah. Yang ketiga, 10 ini maka tidak akan melewati mana-mana, jadi akan ada dua yang dibahas. 3.10 menganalisis substansi. Ya, substansi itu sub-sub bagian-bagian apa saja yang akan dibahas di sini, menganalisis substansi, strategi, ya, substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, ya, di kota Makkah. Yang 4.10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Ini kiranya kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran hari ini. Bapak juga berikan tentang konsep agar pelajaran kita lebih terarah, ya, bahwa peta konsep ini yang pertama untuk mempelajari atau menganalisis tadi yang kompetensi dasar tadi, kita pelajari dulu yang pertama adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian. Kemudian peta konsep yang kedua, saat kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian seperti apa, yang disebut dengan jahiliyah dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga di situ di sejarah kenabian. Jadi berikutnya sejarah kenabian kita juga mempelajari strategi dakwahnya atau substansi dakwahnya, ya. Substansi dakwahnya ada substansi dakwahnya itu tentang apa sih dakwahnya pertama kali, apakah langsung tentang masyarakat yang jahiliyah atau tentang apa? Yang pertama dibahas di situ adalah tentang tauhid atau akidah. Keyakinan saat itu kan orang kafir Quraisy keyakinannya seperti apa? Menyembah berhala, taklid itu sangat percaya terhadap agama yang dibawa oleh keturunannya. Baik itu salah, pokoknya udah aja seperti itu gitu. Saat itu positifnya adalah kuat kebersamaannya. Jadi ketika sudah mengikuti satu-satu dia terus nggak mau berubah. Nah, inilah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada masa. Kemudian maturlah beliau Nabi Muhammad SAW mengatur strategi dakwah.
Kemudian reaksinya tentunya ya, yang namanya orang lagi punya keyakinan kemudian disuguhi atau ditawarkan dengan keyakinan yang lain, pastinya ada reaksi. Reaksinya itu pasti ada dua, reaksi positif dan reaksi negatif. Negatifnya adalah menolak, bahkan bukan hanya menolak, tapi memerangi, ya, memerangi. Kemudian yang terpenting nanti adalah ibrah dakwah Rasulullah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil sehingga Islam sampai saat ini ke kita. Begitu. Baik. Yang pertama, dalam konsep kita adalah kondisi masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Bagaimana kondisinya? Buruk. Memiliki kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Menyembah berhala. Ya, dan berhala itu bukan satu, tetapi banyak. Ya, yang kita kenal ada Lata, Puja, ya, Mana yang dikumpulkan di sini. Tempat suci kita saat ini. Dulu ini adalah tempatnya berhala-berhala. Kemudian skeptis itu pikiran sempit. Ya udah aja kayak gitu tadi yang disebut taklid. Kemudian suka memabuk-mabukan. Kemudian membunuh bayi perempuan. Ya. Kemudian berzina. Kemudian yang terakhir adalah merampok. Ya. Karena ada kasta. Tingkatan terendah itu kan budak. Budak itu seperti bukan budak-budak yang sekarang ya, budak-budak kecil bukan, tapi budak itu adalah orang yang dibeli oleh tuannya, sehingga bisa diapain aja. Yang berikutnya ada juga kebiasaan dan budaya yang positif. Apa budaya positifnya? Memiliki keberanian. Orang kafir Quraisy itu terkenal memiliki keberanian. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian suka menghormati tamu. Sampai saat ini bahkan suka menghormati tamu ini adalah diambil dari Islam kan. Islam sangat memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu jangan disia-siain. Kasih minum, kasih makan. Dia masuk dalam bidang perdagangan. Ingat atau pernah kenal yang namanya Siti Khadijah? Siapa itu? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Terkenal sebagai apa? Sebagai pedagang yang sangat yang sangat mumpuni, yang sangat mahir dalam berdagang. Jadi mungkin sisi positifnya oleh anak sekalian bisa diambil bahwa maju itu dalam berdagang itu adalah diperintahkan oleh Islam. Jadi bukan jadi karyawan orang Islam pengennya berdagang, diharuskan berdagang karena berdagang itu sudah dikuasai oleh orang Islam zaman dahulu, di zaman dahulu. Salah satu contohnya adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana kondisi masyarakat Makkah saat itu, yang berikutnya adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang pertama. Ya, menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surah Al-Alaq. Di mana? Di gua itu. Ingat kan atau pernah dengar kisahnya kan? Waktu itu sampai Nabi Muhammad SAW sampai menggigil, ya, ketika mendapatkan wahyu pertama dan minta diselimuti oleh istrinya. Pulang dari Gua Hiro, ya, yang disebut dengan berhalwat, ya, berhalwat di Gua Hiro menyepi. Karena berhalwat itu kenapa? Karena kondisi kaum jahiliyah saat itu, kaum Quraisy itu udah nggak bisa diatur banget gitu, sehingga Nabi Muhammad SAW saat itu menyendiri ke Gua Hiro yang disebut dengan berhalwat, ya. Kemudian setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang isinya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal
dari sejumlah darat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi tadi Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak tahu apa-apa. Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Sampai tidak tahu apa yang harus saya baca. Dia turunlah ayat ini, ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu menggigil dan kembali ke rumahnya minta dan menyampaikan bahwa saya diangkat menjadi rasul dengan menerima wahyu. Makanya ada yang nanti disebut dengan as-sabiquna awwalun, ya, atau golongan yang pertama kali menerima Islam, ya. Baik, berikutnya substansi dakwah Rasulullah di Makkah. Perjuangan dakwah di Makkah itu seperti apa? Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Makkah yang pertama kali adalah tentang akidah, atau yang disebut dengan tauhid, bahwa inilah yang pertama harus diluruskan. Yang kedua tentang akhlak mulia, bagaimana akhlak mereka berzina, memukar, membunuh baik yang perempuan. Itu sudah menjadi tradisi. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mencontohkan dengan akhlak mulia. Jadi bukan hanya mengajarkan akhlaknya, tetapi mencontohkan, yang disebut dengan, makanya Rasulullah SAW mendapatkan gelar yang disebut dengan Al-Amin. Strateginya bagaimana? Strategi dakwah Rasulullah di Makkah yang pertama, karena masyarakat yang masih seperti itu, keras dan sebagainya, masih keras kepala, maka yang pertama dakwah secara rahasia atau diam-diam, atau yang disebut dengan al-dakwah bisir. Ada di buku itu, ya. Saya bisa ambil durasi sampai catat ini. Nabi pertama kali berdakwah kepada orang-orang terdekat, ya, nggak ke orang jauh dulu. Yang pertama menerima siapa? Yang pertama kali tidak menolak satupun, langsung meyakini adalah Siti Khadijatul Kubra, seorang istrinya dulu. Luar biasa. Orang yang pertama atau yang disebut dengan tadi nama penjelasan as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama kali masuk Islam atau menerima Islam, yang mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Khadijatul Kubra atau Siti Khadijah, istri dari beliau, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu, ya, adik sepupu. Kemudian Zaid bin Harithah, pembantu yang diangkat menjadi anak. Kemudian Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat. Makanya ini salah satu gelar Siddiq. Siddiq itu membenarkan apa yang Rasulullah dapatkan. Hari ini beliau membenarkan bahwa Abu Bakar itu mendapatkan gelar namanya As-Siddiq, membenarkan. Ya, oke. Kemudian berdakwah secara diam-diam itu atau rahasia, dakwah bisir itu dilaksanakan Rasulullah SAW selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun berdakwah secara diam-diam dari rumah ke rumah. Takut ketahuan Umar bin Khattab, takut ketahuan pamannya, takut ketahuan kaum kafir Quraisy yang lain yang menolak Islam. Kemudian setelah lebih kurang 3 tahun, setelah memperoleh pengikut dan dukungan dari keluarga dan para sahabat, selanjutnya Rasulullah SAW mengatur strategi rencana agar ajaran Islam dapat diajarkan dan disebarluaskan secara terbuka. Strategi dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Al-dakwah bil jahar, dakwah secara terang-terangan. Ini salah satunya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, surah ke-15 ayat 94. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, mulai diberani. Baik, Mas sekalian, tadi apa yang Bapak jelaskan dalam PowerPoint tadi, mudah-mudahan bisa menggambarkan atau menggali apa yang ada di dalam buku tadi, ya, dalam buku paket kalian di bab 5. Nanti Bapak membagikan RKPD-nya, ya, RKPD. Sekali lagi Bapak simpulkan pelajaran kita tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Makkah tadi baru
pelajari 2 poin. Yang pertama tentang kondisi masyarakat Makkah saat kenabian, sebelum kenabian. Yang kedua adalah bagaimana substansi dakwah Rasulullah, ya, strateginya bagaimana dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas. Dan nanti akan kita lanjutkan minggu depan mengenai reaksi kaum warga Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan doa. Ya Allah.